Nah, ini menurut Kang Dadu ini gimana nih untuk organisasi yang non-profit nih? Non-profit ini kan Iya, menarik, bagi saya menarik kan, menarik kan? paling nggak pemahaman Kenapa? saya nih ya. Iya, 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 iya. Eh, ini kan yang Saya datang ini kan dari hati nih, dari betul, hati jadi volunteer. Nah, betul, betul, kalau jadi dari hati jadi volunteer, Mhm. kenapa saya harus diukur-ukur gitu? Nah, itu Iya, gimana iya, ini, Kim. Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cikal Beradaban, alhamdulillah kita bertemu lagi. Dalam video podcast kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu, kedatangan seorang penggiat HCM, Human Capital Management, dan sekaligus beliau adalah Kepala Sekolah SMK Telkom Bandung. Bersama kami ada Dr. Dadu Merdeka Mansur, STMM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Warahmatullahi Dadu? Sehat wabarakatuh. ya? Alhamdulillah sehat Ya, walafiat, selalu menjaga stamina, banyak amin. berdoa, banyak berzikir, dan Ya, baca Al-Quran setiap hari biar selalu sehat walafiat. Masya Allah, alhamdulillah. mantap. Ya. Semangat terus nih. Semangat. Ya, bersama saya juga ada Pak Wisnu Adi Pratomo ini dari Cikal Peradaban. Apa kabar Pak Wisnu? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan diskusi tentang bagaimana human capital management dapat membantu teman-teman kita nih Pak Dadu. Atau saya panggil Kang ya biar akrab ini ya. Oke, silakan. Ya, Ya, biar akrab Orang ya. Sunda, ya, Iya. orang Sunda ini. ya soalnya ini. Jadi gini Kang Dadu, Iya. di apa namanya DKM atau yayasan Ya, atau organisasi atau lembaga masjid. Jadi sebuah lembaga, sebuah organisasi sudah pasti ada resources, ya, terutama sumber daya manusia. Nah, ya, sumber daya manusia yang ada di organisasi atau lembaga masjid ini basisnya itu kan apa ya sukarela gitu ya. ya, Eh, Betul. Pengurus ini datang dengan keikhlasan, dengan hati untuk mengelola masjid. ya. Nah, ini bukan tentang salah dan benar ya, tapi kita coba cari cara yang paling efektif dan efisien. Oke. Bagaimana apa ya kita membantu organisasi atau lembaga masjid ini agar geraknya lebih efektif dan efisien Ya, untuk menuju visi dan misinya. Nah, saya tertarik nih dengan HCM 5.0 ini yang ya. digagas Kang Dadu ini. Bagi saya ini sepertinya ada satu koneksi. Nah, ini nanti mungkin kita coba bahas diskusi apa ya lebih lanjut di presentasinya Kang Dadu ini ya. Iya. Ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau izin mau bacakan resumenya dulu ya, Kang. Silakan, silakan, mangga, mangga. Baik. Sahabat Cikal Peradaban, sedikit saya bacakan resume Dr. Dadu Merdeka Mansur STMM. Beliau sekarang aktif sebagai Kepala Sekolah SMK Telkom Bandung. Ya, betul. Dan riwayat pendidikan beliau SD Paleran 9 Ya, dan SMPN Semboro, ya. SMA Negeri 1 Lumajang. Alhamdulillah, saya dan beliau ini satu alma mater ini, sama-sama satu alumni Lumajang. Punya sejarah yang sama. Dan setelah SMA Negeri 1 Lumajang, beliau melanjutkan di perguruan tinggi, menyelesaikan program sarjana atau S1 di Telkom University, di Ya, program studi teknik elektro. Dan setelah itu beliau melanjutkan lagi dan menyelesaikan program Magister Manajemen di Telkom ya, University juga, di program studi Magister Manajemen. Menyelesaikan program doktoral di Universitas Pajajaran, program studi Doktor Ilmu Manajemen. ya. Alhamdulillah, ini dari riwayat Alhamdulillah. pendidikannya sudah komplit ini. Saya ikut senang ini sebagai teman Ya, satu alma mater di SMA. Baik, ada yang ingin disampaikan? ya, mungkin sedikit saja berkaitan dengan kenapa saya studi terus. Tadinya dulunya saya juga agak agak tidak terlalu semangat studi ya, tapi begitu merenung bertafakur ya, kan sering dalam Al-Quran afwala tatafakkarun gitu ya. Hanya saya bertafakur, kenapa saya kok berhenti sampai di S1 gitu ya.
berarti kontribusi saya kepada kehidupan, kepada kemanusiaan itu berhenti gitu kan. Ini Nah, saya itu semangat, wah saya harus meningkatkan kontribusi saya ini. Bagaimana caranya? Saya harus meningkatkan keilmuan, skill dan kompetensi saya. Itu yang menyemangati saya gitu ya. Masya Bagaimana Allah. juga ada dalil thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu benar-benar masuk dalam bawah sadar saya. Sehingga saya merasa apa ya, merasa berdosa, merasa meninggalkan amanah sebagai umat Islam ketika tidak bertolabul ilmu lagi. Itu yang mendorong saya gitu ceritanya Kang Farid. Mungkin sebetulnya dulu kita sama-sama gitu ya. Tapi begitu saya mendalami itu, mentafakuri itu, akhirnya saya semangat untuk sekolah lagi. Dan alhamdulillah memang manfaatnya luar biasa. Itu aja mungkin Masya Allah. Ini intensinya. luar biasa nih. Semoga menginspirasi kita semua ya. Ya, amin, amin. Semangat untuk menuntut ilmu ya. Amin. Karena Betul, memang di Islam itu Mm-mm. menuntut ilmu adalah suatu kewajiban gitu ya. kewajiban. Ya, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Kang Daduk, kita Ya, menuju presentasi. Silakan. ya. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya mau share nih ya. Alhamdulillah kesempatannya Kang Farid, terus kemudian Pak Wisnu ya luar biasa ini ya. Ini saya mau mengutip sebuah pesan-pesan dari para orang yang sukses ya. Bahwa setiap generasi itu memiliki tugas kesejarahan. Ini menjadi motivasi saya gitu. Motivasi untuk kita itu harus meng-create sejarah. Jadi namanya kuntum khairu ummah itu adalah orang-orang yang mencetak sejarah. Jadi kalau kita hanya mengalir datar itu ya belum kuntum khairu ummah gitu ya. Belum khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Maka kita harus selalu mencetak sejarah sehingga kita tentunya harus memahami bagaimana supaya kita bisa mencetak sejarah. Nah, ini mungkin salah satu hal yang berkaitan dengan organisasi ya, masjid ya. Jadi kita ya, harus paham rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku bahwa organisasi apapun itu yang paling pondasi paling bawah itu berkaitan dengan finansial. Ini oke. yang Ekonomi ya. ekonomi dulu. Kalau ekonominya Ya, nggak ada, kita mau gimana pun nggak bisa, nggak ada bahan bakar gitu ya. Termasuk oke, masjid. Masjid, organisasi keislaman, dakwah sekalipun, itu justru ekonominya harus diberesin dulu. oke. Minimal sudah bisa survive, bisa sustain, bisa untuk operasional. Kenapa? Ya, Karena dengan finansial yang cukup ini, maka kita bisa menggarap human capital. Jadi oke, kalau kita ada marbot, nanti ada divisi macam-macam, ada unit bisnis segala macam, itu human capitalnya udah siap. Jadi human capital management butuh finansial dulu. Nah oke, ini yang tidak pernah dibahas di masjid. oke. Sorry, Bukan, boleh nanya sedikit boleh ya? langsung aja langsung. Ya, ini human capital lah. Capital ini kok, ya menurut saya kok kapitalis banget ini. Ya, 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 ya. Ya, ini mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak Dadu. Jadi gini, manusia itu menjadi modal penting, kapital. Kapital itu bagian yang sangat penting untuk memulai suatu apapun. Jadi kalau manusianya itu tidak bersifat kapital, tidak bersifat modal, akhirnya manusia itu menjadi beban, menjadi apa namanya, menjadi load gitu ya, menjadi Nah, beban. Padahal manusia itu menjadi modal, menjadi pilar penting. Seperti oke, finansial, pilar penting. Jadi harus benar-benar digarap di awal-awal gitu. Termasuk saya yang sampaikan tadi, justru anak-anak itu harus digarap secara serius. Maka bapaknya dulu yang harus menggarap dirinya secara serius. Itu bagian dari human capital kan. Nah, ya, ya, bapaknya untuk bisa menggarap dirinya secara serius, dia harus punya finansial dulu, kecukupan modal untuk oke, sekolah, untuk ikut seminar macam-macam. Jadi akhirnya apa? Financial management itu harus ada dulu. Bagaimana supaya ada? Nah, itu berkaitan memang agak muter ya antara human ya, capital dan finansial. Tapi hmm, di situ intinya strukturnya semacam ini. Finansial dulu bisa membangun human capital. Human capital bagus, maka operasionalisasinya akan bagus. Nah, oke. Artinya human ini sebagai pondasi ya. fondasi penting. Oke, Sebetulnya sih kalau human capitalnya sudah hebat, otomatis kan bisa ke atas gitu kan. ya, Kan? ya, Tapi human capital hebat itu butuh finansial dulu biasanya. oke, Finansial harus dibahas dulu sebelum masuk ke human capital. Tapi itu bisa paralel sebenarnya human capital dan finansial. Gitu. Jadi saya dulu nggak pernah berpikir begini. Tapi pada saat saya berpikir khairunas anfa'unas atau berpikir gini lah. Lain sakartum laji dan umum. Walain kafur inna adzabil satid. Kalau kamu bersyukur maka nikmatmu akan ditambah gitu kan.
Ya. Tapi yang saya rasakan kok perasaan nikmatnya cuma segitu-segitu aja gitu kan. Ya. Data segitu aja. Berarti saya bersyukurnya belum benar itu. Belum ada grafik yang meningkat. Oke. Berarti ada yang salah nih. Karena ada yang salah ini harus belajar lagi nyari ilmu, harus sekolah lagi gitu kan. Sekolah untuk sekolah berarti harus punya finansial, modal kan. Wah, harus membuka bisnis dulu, bangun bisnis itu, akhirnya punya modal, sekolah lagi. Setelah sekolah akhirnya menemukan bersyukur itu yang bagaimana sih? Karena kan kita ingin menaikkan leverage kapasitas kita sebagai seorang umat Islam gitu ya. Kita ingin kapasitas berarti kita ingin banyak bersyukur. Jadi kan salah satunya kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah. Ya. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Saya cari itu jurnal-jurnalnya. Ternyata bersyukur itu ada 3 tahap. Satu mengapresiasi, kita mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya. Itu syukur tahap awal, tingkat beginner lah gitu ya. Ya. Yang kedua, syukur itu harus bisa memunculkan positive thinking. Jadi memunculkan menjadi nafsul mutmainah. Jadi nyaman, gembira, selalu bersemangat, bergairah, selalu passionate gitu ya, punya energi besar, itu syukur level 2. Nah, level yang ketiga adalah khairunas anfa'uhum linas. Benar-benar memberikan kebermanfaatan bagi siapapun. Baru itu bersyukurnya lengkap. Nah, ternyata itu juga ketemu setelah kita memiliki panduan keilmuan gitu ya. Jadi human capital tadi isinya luar biasa. Ada keilmuan yang harus dibangun sehingga orang benar-benar tumbuh. Sehingga orang memiliki conceptual thinking yang tepat. Nih, saya gambarkan ini ya perjalanannya. Bentar. Human capital itu orang harus bersifat science atau bersifat kalau dalam Islam itu orangnya harus bisa iqra. Nah, iqra. Jadi selama ini iqra kita menganggap iqra itu hanya baca, itu iqra yang masih sempit. Iqra itu apa sih? Iqra itu memappingkan, melakukan analisa strategik terhadap kondisi kekinian, kondisi saat ini. Maka akhirnya kita mengetahui tentang kondisi yang berubah, change situation, kan? Kondisi yang berubah pasti akhirnya muncul problem. Kayak tadi, problemnya sekarang UMR naik. Market gimana nih? Biayanya, gajinya harus berapa kan? Itu problem. Ya. Ketika problem kita harus tahu formulanya nih. Nah, kalau UMR-nya naik, kebutuhan naik, terus bagaimana solusinya? Oh, ini butuh biaya tambahan kan? Biaya tambahan, anggaran tambahan. Anggaran tambahan harus dicari dari mana? Kan begitu berpikirnya kan? Nah, oh, ini harus ditemukan sumber-sumber pendapatan. Jadi persis kayak struktur organisasi tadi kan, perlu sumber pendanaan atau financial management kan. Oh, berarti perlu sumber dulu harus dipikirkan dulu. Masjid harus memiliki sumber pendapatan yang cukup, yang berlebih. Ya. Mohon maaf, saya interrupt sedikit ya. Memang saat ini kan sumber dana masjid itu kan ziswaf, Pak. Ya, zakat, infak, sodako, wakaf. Nah, yang boleh ini kan lebih ke infak ya. Infak, sodako ini kan boleh untuk operasional. Nah, mungkin saat ini masjid menggunakan sebagian dana itu untuk menjalankan organisasinya. Karena mungkin kan ada karyawan-karyawan yang gitu ya. Betul. Nah, ini gimana nanti menurut Pak Dadu ini? Jadi gini, kesatu adalah biasanya masjid itu survive gitu ya. Survival itu artinya dari infak tadi. Dan infak tadi sebetulnya bisa direvitalisasi. Artinya apa? Ditingkatkan tingkat kesadaran atau tingkat bersyukurnya para jamaah. Ada ayat, lain sakartum la ajidanakum. Apakah ini menimbulkan rasa? Nah, ini ada tahapan berikutnya ya. Nih saya sampaikan. Nah, ini ya. Ini tahapan Human Capital 5.0. Nah, ini penting ini. Ini ya. Satu, harus dibetulkan konsep berpikirnya dulu. Konsep thinkingnya dulu. Apakah benar orang sudah memahami tentang bersyukur itu akan benar-benar diberikan balasan 700 kali lipat? Itu harus benar-benar clear di bab mikir bahwa betul itu. Karena berarti tentang kepercayaan ini, tauhid ya? Nah, ya, masalah kognitif kalau kita nyebut ya, atau masalah pemahaman atau keilmuan lah ya kalau dalam keislaman. Keilmuannya harus benar-benar dibedah, dikonstruk, didestruk dan sebagainya sampai orang paham betul kenapa ada ayat dalam Al-Qur'an lain sakartum la ajidanakum. Apa itu maknanya? Apa impactnya? Apa hakikatnya? Gitu ya. Jadi ada 3 tahapan dalam ngelmu, kemudian ngenal, ngelmu, ngamal. Nah,
ya kan? Ngenal, ngelmu, Ilmu ngamal. ngamal. Nih, atau 3 eng kalau ya. kalau dalam Islam itu takrif, taklim, takwim. Nah, jangan Oke, iya, kenal iya. ilmu ngamal. Jangan-jangan saudara kita itu belum kenal dengan Allahnya, dengan Ya, Rasulnya, dengan ya. Al-Quran, belum kenal gitu loh. Kalau belum kenal dia akan belum paham. Iya. Berarti belum Selangkah belum paham tentang 700 kali lipat ini ya. itu hanya Artinya ya, jadi artefak saja, jadi betul. aksesoris dalam status dia sebagai Muslim. Belum diimplementasikan, maksudnya gitu Belum, ya. kognitif aja belum, dalam pemahaman yang tepat aja belum. Namanya itu konsep Oke. berpikir aja belum, konseptual thinking aja belum. Makanya ini memang agak dalam ya. Jadi Mm, takrif, taklim, takwim itu harus benar-benar diproseskan dalam masjid jamaah kita ya. Nah, saya bedah yang 3 itu jadi 5. Jadi tadi kenal itu kognitif dulu. Kognitif mm. dibetulkan, dipahamkan, pokoknya dibedah betul sampai orang itu menjadi database bawah sadarnya. Kalau dia kognitifnya sudah paham, sudah sudah mengerti, sudah meyakini, maka dia akan memiliki affective belief, rasa seperti bahwa benar bersyukur itu akan memberikan manfaat, dampak yang luar biasa pada diri saya. Itu sudah feel-nya dapat gitu ya. Jadi udah good feel gitu, jangan Ya, bad feel gitu. Feel-nya dapat benar-benar, oh iya, ini bagus, ini bermanfaat, ini penting buat saya. Nah, ketika dia sudah ada belief, udah keyakinannya tinggi, dia akan bergerak, action. Kenapa orang infaknya sedikit atau bahkan nggak infak? Karena dia belum merasa, belum satu belum belief. frekuensi, belum belief, belum ada efektif gitu kan? Apakah Ya, betul bahwa bersyukur itu akan ditambah nikmatnya? Mungkin hanya jadi pengetahuan doang. Pengetahuan ya. belum jadi database konstruk pemikiran yang akan dia pakai. Jadi belum menjadi ilmu yang akan dipakai untuk action gitu loh. Hanya pengetahuan doang. Kalau Hanya ya, pengetahuan kalau istilah saya mungkin manusiawi ya, karena manusiawi dalam artian gini, orang manusiawinya kan nggak percaya dulu nih, ini ya. bener nggak nih Jadi ditambah 700 kali lipat. Nah, mungkin gitu kali ya. nah, nanti ada dalamannya lagi saya masuk supaya orang Oke, bisa menemukan kebenaran ya. Nah, kalau sudah dia ya, action, maka dia akan expert. Kalau dia expert sudah ya. membiasakan, dia akan mencari real outcome. Ini yang khairunas anfa'uhum linnas itu. Jadi HCM 5.0 itu sebenarnya dari Islam itu saya turunkan. Tapi Masya Allah. gimana supaya nyampe sana saya bedah lagi tahapannya seperti ini. Ada kognitif, efektif, psikomotorik, expert, real outcome. Karena selama ini saya juga berpikir, gimana sih menjadi orang bermanfaat? Gimana ya? Bingung kan? Termasuk Ya, tadi, bersyukur yang benar itu bagaimana sih supaya bersyukur saya produktif, efektif, efisien. Bersyukur saya berkualitas. Itu nggak pernah dibedah di masjid. Karena nggak ada ya, manajemen. ya. Ya. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana menemukan kebenaran. Ya. Begini, menemukan kebenaran itu kita harus bedah dari dari teoretikal, dari hadis, dari Al-Quran. Gitu ya. Kemudian juga kita melihat perspektif empirical, experience di lapangan. Nah, makanya ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah, gitu kan? Ya. Ada sawabit, ada mutagoyirat. Nah, sawabit itu adalah dalil hadis yang qot'i, yang nggak bisa dirubah. Tapi ada hal-hal yang kita perlu penyesuaian di empirical, namanya mutagoyirat. Yang misalnya kayak sini, sawabitnya adalah kita harus menutup aurat pada saat sholat, ya. Mutagoyirnya bisa pakai celana, bisa pakai sarung, bisa pakai selendang, pokoknya nutup aurat. Bahkan ekstrimnya kalau nggak ada kain, orang bisa pakai baju dengan lumpur gitu. Saya belajar di para ulama itu. Yang penting tutup auratnya, itu prinsipnya. Sehingga theoretical ini nggak boleh buta. Dia harus di adjustment sesuai dengan konteks kekinian. Konteks kekinian. Supaya apa? Kita menemukan kebenaran yang kekinian, scientific thinking ini. Jadi scientific itu kita dengan merujuk theoretical perspektif dari Quran dan Sunnah itu kita namanya dideduktifkan dalam kondisi kekinian, dalam konteks kekinian. Gitu ya. Sekarang gini, konteks kekiniannya adalah contohnya tadi berkaitan dengan finansial di masjid. Ada dalil tentang infak, sedekah dan sebagainya. Terus sekarang di masjid butuh pendanaan sekian. Artinya sebetulnya infak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Tidak bisa infak ya seikhlasnya, seingatnya kan begitu yang terjadi kan.
Kalau nggak ikhlas jangan infak. Ya, ya. Nah, harusnya justru beberapa besaran infak diturunkan dari kebutuhan anggaran di masjid berapa. Di breakdown lah kepada para jamaah. Oke, kita butuh sekian. Kalau gitu berapa yang harus kita infakkan per jamaah. Nah, Artinya masjid harus punya program kerja ya. yes, Masjid exactly. harus punya program Yes, kerja, harus exactly. dikelola apa ya? Ini, Istilah saya profesional gitu ya. yes. Masalahnya gini, jadi Ya. ketika dulu tragedi di Alhambra di Spanyol itu, kitab semua dibakar, sebagian dibawa ke Eropa, kita itu nggak punya ilmu. Padahal ilmu kita sudah maju banget dulu. Ilmu manajemen, ilmu teknologi, macam-macam. Nah, ketika tragedi itu, ilmu manajemen kita itu hilang. Bayangkan, Rasulullah itu ternyata ada jurnal yang membahas Rasulullah itu sudah menerapkan semua strategi penting itu Rasulullah sudah menerapkan. Ada marketing strategi, ada intelligence strategi, ada macam-macam Rasulullah sudah menerapkan. Setelah saya pelajari tentang strategic management, wah sebetulnya mah ini sudah diterapkan semua dulu oleh para sahabat ya, oleh Rasulullah para sahabat. Kenapa sekarang tidak? Gitu. Nah akhirnya saya setiap kalau di ceramah di masjid, di masjid saya bicara tentang manajemen, strategic management. Minimal gini, tahapan yang paling mendasar adalah bagaimana rekan-rekan para jamaah itu mengevaluasi improvement performansinya, personal performansi, berkaitan dengan rasa syukurnya, berkaitan dengan keyakinannya kepada Allah bahwa Allah akan menjamin semua rezekinya, berkaitan dengan keinginan menolongnya, ingin beramalnya, hablumina sabruna, semuanya harus dievaluasi oleh masing-masing. Kan ada dalil hari esok harus lebih baik daripada hari ini kan begitu. Ya. Pertanyaannya, apa yang lebih baik kita dibanding setahun yang lalu? Nah, ini poin penting sebagai seorang individu kan. Kalau saya salah satunya adalah saya mungkin tahun 2013 dulu berpikir iya ya, saya udah kerja di Telkom sekian lama puluhan tahun, apa saya meningkat ya? Oh begini-begini aja kan, perasaan ilmu juga makin habis gitu kan. Gitu di operasional tahunnya cuma sedikit. Wah ini nggak benar. Padahal ada dalil yang menyatakan hari esok harus lebih dari ini. Nah semenjak itu saya sekolah lagi gitu. Saya harus menentukan. Ada dalil juga. Thalabul ilmin faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu udah jelas itu. Bahwa kita harus meningkatkan keilmuan. Nah, artinya, dari si akademik kita harus dievaluasi masing-masing. Itu saya membuat program namanya Personal Performance Development. Jadi kita Personal Performance Development. Jadi mendevelop performansi individu. Ini harusnya setiap muslim melakukan itu. Satu dari pemikiran. Apa aja ini yang? Ya, ada perspektif akademik, perspektif finansial, perspektif bisnis, keluarga, jasa dia, gitu ya. Terus nanti hubungan relationship, organisasi kita, kebermanfaatan kita, itu juga harus diukur gitu. Kita sudah menjadi pengurus atau dikasih amanah berapa organisasi, gitu ya. Itu menjadi indikator penting. Ya, jadi ketika orang berpikir saintifik, dia akan selalu mencari keilmuan. Jadi pada saat dia membangun sains ini, dia akan membangun keilmuan. Keilmuan itu bisa sekolah lagi, bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari ceramah, bisa melakukan exercising ya, melakukan empirical proses dalam membangun keilmuan itu juga bisa dari di lapangan. Nah, nanti setelah punya sains, punya formula, maka akan bisa solving the problem, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ini harus terus-menerus dilakukan. Kalau orang saintifik itu selalu main problemnya apa? Oke, kita dananya kurang. Dana kurang, kita bedah tuh. Solusinya dari mana aja? Bisa dari infaknya diperbesar, bisa dari membangun unit bisnis, gitu kan? Atau bisa dari donatur yang luar kan? Nah, kalau saya lebih setuju pertama untuk memperkuat infaknya, dikuatkan saja. Saya yakin sebetulnya saudara-saudara kita itu kalau dia memiliki pemahaman yang benar, memiliki konseptual thinking yang tepat, dia akan mau berinfak yang lebih. Ini masalahnya kan tidak pernah terjadi upgrading dari sisi pemikiran gitu ya. Tidak pernah terjadi dari sisi pemikiran. Nah, begini. Nah, dalam proses tadi membedah problematika, kita harus menetapkan objeknya dulu ya, objeknya. Tadi objeknya adalah masalah pendanaan di masjid. Nah, kemudian bagaimana caranya memenuhi pendanaan itu? Ya. Bagaimana caranya? Dibicarakan dalam tim, dalam DKM, dalam orang-orang yang memiliki frekuensi sama, memiliki semangat yang sama untuk mencari solusinya. Setelah solusi itu ketemu, maka harus diterapkan menjadi sebuah aksiologi. Aksiologi itu menjadi keilmuan yang kita pakai untuk pemecahan problem berikutnya. Nah,
ini bisa terjadi kalau orangnya sudah diperjalankan, ditorikohkan semacam ini. Ini jadi torikoh ya. Torikohnya orang manajemen kayak gini torikohnya gitu ya. Ini torikoh tentang wanita nas, tapi kita tidak pernah melakukan torikoh. Jangan-jangan di sini aja belum beres kita tentang pemahaman yang tepat berkaitan dengan Islam, tentang din kita. Kenapa? Terbukti bahwa kita tidak pernah merasakan yang merasakan dengan sesuatu yang pas, yang benar-benar kuat dalam hubungan kita dengan Allah, dengan manusia. Artinya bahwa kognitif kita, pemahaman kita tentang Islam belum tumbuh, belum cukup. Ini torikoh yang harus dilakukan. Maka kalau torikoh dilakukan seperti sahabat itu, ketika dia kognitifnya sudah bagus, efektifnya sudah bagus, dia akan sidik. Pasti dia melakukan kebenaran. Pasti dia menyatakan kebenaran. Karena dia yakin kebenaran itu akan bermanfaat buat dia. Kebenaran itu akan membawa keberkahan. Kebenaran itu akan membesarkan dia. Gitu. Kenapa orang tidak melakukan kebenaran? Karena orang belum tahu, belum yakin, belum believe bahwa kebenaran itu akan bermanfaat buat dia. Jadi belief itu harus. Berarti step 1, 2 ini penting, harus dibangun dulu ya? Yes, exactly. Ya. Masalahnya kan begini, yang terjadi di masjid itu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu, itu yang terjadi kan cuma penyampaian konsep. Tapi konsep itu tidak pernah dibenamkan, tidak pernah diinggitkan, tidak pernah diinternalisasi, kemudian di-exercise. Bagaimana melakukan akses, misalnya kayak tadi konsep, lain sakartum la ajidanakum. Apakah orang sudah melakukan exercise bahwa ketika dia berinfak, kemudian dia mendapatkan manfaatnya, dampaknya. Yang terjadi kan ketika orang infak itu merasa itu kayak kewajiban, kayak beban gitu kan. Karena belum melakukan exercise, belum melakukan eksperimental. Padahal itu janji Allah. Artinya juga berhubungan dengan iya karena butuh, iya karena stain, gitu kan? Bahwa saya hanya menyembah kepadamu ya Allah dan saya hanya minta pertolongan kepadamu. Bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Besar, Allah yang mengatur segalanya. Ketika Allah mengatakan bahwa bersyukurlah maka nikmatku akan kutambah, itu pasti betul. Aku yakin pasti betul. Tapi apakah itu menjadi rasa gitu ya? Nah ini problemnya. Memang ini soal seni. Apakah kita believe? Yes. Sebetulnya kalau orang itu sudah melakukan dan mengamati impact-nya, nah pasti orang itu believe. Tapi karena orang itu tidak bertafakur, afala tatafakkarun, kan makanya selalu begitu kan. Bertafakur enggak gitu. Kalau enggak bertafakur itu nanti hilang lagi. Makanya kata ulama itu, bertafakur itu 30 tinggi, derajatnya lebih tinggi daripada ibadah yang rutin. Bertafakur itu penting banget. Kenapa? Karena kualitas ibadah kita akan lebih tinggi setelah kita bertafakur. Makanya ada nasihat ulama, orang soleh yang tidur lebih ditakutin daripada orang yang sedang beribadah tapi nggak soleh, nggak punya ilmu gitu ya. Karena kalau orang punya ilmu dan itu sudah dijadikan pegangan hidupnya, itu impact-nya dahsyat, luar biasa. Dahsyat. Ini yang sebetulnya jadi impact-nya itu nggak hanya diri sendiri ya? Tidak. Habluminanas, khairunas afauminas gitu. Tapi untuk sampai khairunas itu butuh kualitas personal yang hebat. Butuh melalui dari kognitif yang benar, beliefnya yang luar biasa. Dia psikomotorik, dia bergerak action. Kenapa action? Karena dia yakin bahwa tolabul ilmi, orang yang belajar itu derajatnya akan dinaikkan. Nah, faktanya memang betul gitu. Saya dulu waktu masih S1 juga siapa yang mau nganggap gitu ya. Pak Dadu itu siapa sih? Kroco aja di Telkom. Tapi begitu sudah S3 orang dengerin. Apa yang saya omongkan, oh iya betul Pak ya. Bahkan sekelas direktur aja kalau saya ngomong didengarkan sekarang gitu kan. Karena benar-benar kalau orang punya ilmu itu derajatnya dinaikkan. Jadi karena beliefnya sudah muncul, saya praktek. Oh saya harus ngejar ilmu. Itu jadi saya menyampaikan, saya membuat konsep ini itu sesuatu yang sudah saya alami empiris sendiri, termasuk anak saya, termasuk siswa-siswi saya. Alhamdulillah di SBMPTN terbaru anak saya ada yang tembus di Udayana, kemudian di mana kemarin di UNES, di UNPAD gitu ya. Itu alhamdulillah berkah gitu. Kalau yang beasiswa banyak, yang di Nur Fikri, alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ini agak panen yang alhamdulillah. Nah, jadi hasil eksperimental ini ya, empirical yang kami lakukan itu ternyata benar, berdampak, berimpact. Nah, jadi keilmuan itu sesuatu yang harus itu, tolabul ilmi yang harus itu memang itu harus. Kalau tidak kualitas umat Islam tidak akan tumbuh. Saya sedih juga tuh. Saya berpikir begini. Berarti memang
memang Saya benar pikir ya. begini. Ya, Di Islam itu kan kita wajib menuntut ilmu ya. Menuntut betul ilmu itu kan sekali. hukumnya Wajib, wajib gitu ya. wajib. Saya begini. Jadi raw material dari umat Islam itu terhebat sebetulnya. Tapi alangkah sayangnya raw material yang hebat itu tidak diapa-apain itu masalahnya. Jadi Nah, material yang ini hebat harus ini tidak dijawab. diolah gitu. Kenapa ini? Nah, kenapanya Iya. itu? Karena di hampir di semua sektor di negara ini atau di lembaga Islam itu tidak paham human capital management. Problemnya itu. Even di pesantren, di UIN, di lembaga-lembaga ormas, kawan-kawan nggak paham human capital management. Saya kan aktif di PUI ya, saya aktif juga di beberapa ormas Islam itu. Itu organisasinya dari tahun ke tahun, dari dulu-dulu ya begitu-begitu saja. Jadi tidak ada pengukuran peningkatan tuh nggak ada. Kan begitu. Ketika tidak ada improvement, what the problem? Kan begitu, kita balik ke problem. Problemnya apa? Programnya tidak berkualitas, eksekusinya asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Kualitas SDM lagi. Balik ke human capital management. Nah, Ini tidak pernah diselesaikan, tidak pernah digarap. Gitu. nah ini Pak Dadu ini jadi menarik nih sekarang diskusinya nih. Ini memang harus digarap serius gitu ya. SDM ini harus digarap serius nih. Nah, ini menurut Kang Dadu ini gimana nih untuk organisasi yang non profit nih? Non profit ini kan bagi saya menarik kan? paling nggak pemahaman saya nih ya. Iya. Ini kan yang datang ini kan dari hati nih, dari hati jadi volunteer. Nah, kalau dari hati jadi volunteer, kenapa saya harus diukur-ukur gitu? Nah, itu gimana ini, Kang? Ini memang perlu namanya dalam manajemen itu art and science. Itu artnya, seninya dulu gitu ya. Jangan ilmunya dulu. Ilmu itu tool aja, tapi seninya. Ingat nggak kita bahwa manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard. Coba, kira-kira kalau kita jadi pemimpin, itu asal-asalan atau dengan strategic management? Strategik dong. Nah, exactly. Kalau strategic management harus dibuat strategic planning. Ya kan? Harus diikrok dulu, ini mapping gap-nya apa. Itu wajib setiap muslim. Setiap manusia sebenarnya, ya kita muslim aja. Wajib, gap kita apa saat ini. Kita mau kemana harus tahu gap-nya dulu. Setelah kita melakukan strategic situation analysis sebagai seorang muslim, sebagai seorang anggota DKM, sebagai seorang kepala keluarga, maka habis itu kita harus membuat formula program-program yang akan kita lakukan. Jadi semuanya harus punya program, punya formula. Sebagai seorang muslim, benar. Jadi intinya itu sebelum ke organisasi ya balik lagi ya ke personalnya dulu nih. Exactly. Maka Rasulullah dulu sebelum membangun pasukan kan di periode Mekah itu memperbaiki manusianya dulu, ya kan? Sampai Bilal itu ditindih batu aja dia nggak mau berubah akidah. Maka yang pertama adalah ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul itu penting. Tapi yang saya amati itu baru sebatas konsep teori yang terjadi, belum sampai kepada psikomotorik, ya kan? Ma'rifatullah itu kalau sampai psikomotorik orang akan beramal tiap hari. Fakir miskin akan habis. Kalau orang sudah ma'rifatullah, dia yakin sedekahnya akan dibalas oleh Allah, kan dia sedekah tiap hari. Iya kan? Kenapa orang nggak sedekah tiap hari? Berarti PR-nya sekarang bagaimana memahamkan orang agar believe nih bahwa inilah janji Allah itu pasti gitu. Itu butuh personal performance development. Jadi kalau dalam konsep keilmuan akademik itu ada namanya operasionalisasi variabel. Ada variabel yang dibangun untuk operasionalisasinya gitu, untuk menjalankannya, untuk implementasinya itu gimana? Ini yang nggak ada di Islam. Misalnya kata tadi, kalau kita mau bersyukur, operasionalisasinya bagaimana? Breakdown kegiatannya apa? Indikator capaiannya apa? Nah itu harus dibahas gitu. Kalau nah itu lagi. Nah ini memang buah si malakama nih kalau istilah saya ya. Ini yang datang kan hadir karena hati. Saya datang ini karena hati loh Pak. Saya ini sukarela. Kenapa saya diukur-ukur gitu. Nah ini gimana ini dalam agar efektif. Ya dalam itu fikih dakwah, manajemen dakwah.
Jadi manajemen dakwah adalah Hmm. 3 tahapan tadi. Satu, ditaarufkan dulu. Dikenalkan dulu dengan bahwa Islam ini benar-benar bermanfaat. Datangkanlah contoh-contoh konkret pembicara, sukses story dan sebagainya. Sehingga orang benar-benar meyakini Oke. bahwa iya, kenal ya Islam itu sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kayak orang mu'alaf itu, karena itu benar-benar masuk Islam karena mengenal Islam itu bermanfaat gitu. Kalau kita kan nggak ada keturunan, Ya. ini masalahnya. Nah Ya. setelah dia kenal, baru didalami keilmuannya, buat Eh, formula-formulanya tadi. Masalah ta'arufnya ini yang belum beres sebetulnya. Jadi kualitas kajian-kajian kita itu hanya rutinitas, hanya kuantitatif. Kita harus berkembang ke arah kualitatif, eksploratif, kualitatif. Nah, lembaga pendidikan kami sekarang kami sudah berpindah kuadran dari tadinya kuantitatif eksploratif, kami menuju kualitatif eksploratif. Jadi seorang muslim itu harus berkualitas dong. Kualitas Ya. sholatnya, Ya. kualitas zikirnya, kualitasnya apa? Diukur dengan dampak amaliyahnya itu. Kalau nggak ada dampaknya belum berkualitas. Itu harus dilakukan pengukuran. Nggak ada pengukuran nanti orang, ya Pak, saya kan cuma sekedar ikhlas saja datang ke masjid. Ya ikhlas nggak saya lakukan. Tidak boleh berhenti di situ. Harus ada improvement. Makanya perlu squad-squad, perlu diskusi, perlu tim untuk melakukan itu karena apa? Supaya ada improvement, ada grafik yang meningkat gitu. Kan sudah jelas bahwa Rasulullah Oke. memerintahkan hari esok harus lebih dari hari ini itu menjadi tekad gitu. Kalau enggak, wah ngapain kita Ya. Jumatan udah ribuan kali? Impactnya apa kita? Kita puasa Ya. pun udah berapa kali? Impactnya apa? Harus diukur betul gitu. Apakah kita lebih bersyukur? Apakah kita lebih bahagia? Apakah kita lebih bersemangat dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dalam berbagi? Oh, itu harus meningkat grafiknya. Itulah kunci para sahabat dulu. Kenapa hebat? Kenapa bisa menaklukkan benteng Konstantinopel? Wah, itu mah orang terbaik. Tahajud semua nggak pernah. Kenapa bisa tahajud terus semuanya? Wah, itu sudah melewati HCM 5.0 itu. Mereka sudah berpikir kontribusi saya apa terhadap keumatan peradaban terhadap manusia. Itu sudah berpikir begitu semua. Jadi nggak ada yang eker-ekeran, rebutan kursi gitu, udah nggak berpikir. Mereka semua mau berkontribusi, mau masuk surga gitu. Tapi kan orang ingin masuk Iya. surga, ingin masuk Ya. surga, tapi mereka tidak mau kontribusi gitu. Cuman mengklaim aja ingin masuk Iya. surga. Kontribusinya nggak ada gitu. Nah, kontribusi itu terjadi kalau Nah, saudara tantangannya ya, ini kan organisasi sosial ya, nih, non ya. profit nih. Ah, Nah, ah, begitu kita ukur, ah. ya memang Ya, bagus ya secara konseptual. Ya ya, memang saya setuju. Memang harus ada ya, ukurannya. Nah, kalau betul. mau berkembang nggak ada ukurannya, Nggak gimana bisa, kita mau nggak bisa bisa. berkembang gitu Ya, kan ya? Nah, ah. ini Ya, tantangannya tentang bagaimana satu menurut saya nih mm, sosialisasinya ini. ah. Terus yang kedua, ukurannya ini sesuai atau enggak. Nah, ini gimana nih yang efektif dan efisien Ya, nih? ini memang kita itu di tengah-tengah turbulensi yang luar biasa. Namanya perang peradaban itu luar biasa terjadi. Jadi kita udah dikunci di berbagai macam sektor gitu ya, sulit lah gitu. Iya. Karena kita terkunci di berbagai sektor, maka kita harus membuat squad yang dia agile, yang dia produktif, yang dia Iya. smart, buat agile Ya, squad gitu ya. Ya, termasuk kita ini sedang membuat squad sebetulnya ya, pembicaraan begini. insya Allah, insya Kita Allah. dari yang kecil. Ya. Dari yang kecil ini kita buat squad yang berkualitas. Kita buat planning tahapan-tahapan dengan goal-goal achievement yang jelas. Dan itu kita harus komitmen konsisten. Menjadi harga diri kita ini. Ya kan? Ya, Kayak saya ketika mengambil S3 harga diri ini kalau nggak lulus kan. Kalau nggak terbaik harga diri malu. Itu menjadi harga diri. Menjadi harga diri seorang muslim. Ya kan? betul. Jadi Betul. Itu izah. yang harus ditemukan ya. Nah, Izah. izah harus muncul. Ya, Diukur izahnya kalau ini orang datang, infak sudah infak, kemudian nggak punya kiprah, nggak punya izah itu. Bagaimana bagian izah? Nah, itu harus kita cari nanti strategi ya, metodologinya bagian dari amal kita, dari kontribusi amal. Bagaimana kita bagian izah saudara-saudara kita? Wah, cari metodologinya kan. Wah, ini ya. apa ya formulasinya buat orang semangat supaya terpengaruh segala macam. Jangan-jangan karena kurang silaturahmi kita. Kurang Bisa jadi ya. Iya, kita cuma masjid rumah, nggak pernah silaturahmi ke tetangga, nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah, kalau ketika jadi pengurus RT RW nggak mau, ya gimana kita bisa menginfluence, sosial influence kan? Ya. Itu juga Ini kelemahan ini kita insya sebenarnya. Allah
bagian dari Yes, silaturahim kita ini. setuju. Makanya waktu ditawarin sama Kang Farid ngomong, saya seneng banget. Ini bagian dari silaturahmi, bagian menyatukan visi misi, Betul. menyamakan persepsi, gitu ya. Insya Allah seperti itu. Nanti kita akan membangun squad dan kita akan mengupgrade saudara-saudara kita bagi siapa yang mau. Jadi saran saya, kita lanjutkan squad, kita punya tahapan-tahapan yang jelas. Kita berikan pengaruh influence sebesar-besarnya. Saya yakin ini banyak orang yang belum paham begini. Maka Ya, saya ingin ya. menyampaikan sebanyak-banyaknya, tapi saya nggak tahu metodologinya. Maka saya butuh bantuan saudara-saudara saya untuk Insya Allah. membantu menyampaikan. Kita bikin sebuah acara-acara yang akan mempengaruhi cara berpikir. Edukasi ya. Ini bagus juga nih Pak Farid. Jadi saya dapat insight nih dari Kang Daduk nih. Apa namanya? Ya. Tadi kan human capital ini kan memang harus finansialnya diperkuat ya. Terus tadi coba saya pikir-pikir, refleksikan ke masjid, ya benar juga ya. Kalau misalnya suatu masjid tadi kan kesejahteraan karyawan masjid yang digaji ini kurang, artinya mereka tetap masih butuh pemasukan yang masih kurang bagi mereka, berarti kan kerjanya bisa asal-asalan kan. Nah ini kan sebetulnya perlu dilihat ini oleh DKM-nya atau yayasannya. Oh, berarti kita ini kurang nih buat gaji dia. Berarti kan harus dipikirkan nih, infaknya ini harus ada nih untuk pertama kalinya gitu kan. Infaknya gimana? Oh, bagaimana dari stagingnya ini kan, kognitifnya. Berarti yang akan bergerak mungkin unit dakwahnya. Berarti khotbah atau ceramah-ceramah apa saja yang diperlukan untuk membangun jamaahnya itu ada gimana bagi sampai kognitif, beliefnya. Nanti akan dilihat nih setelah beberapa kali ceramah diukur. Nah ini mulai ada KPI-nya nih. Mulai paham kan. Habis itu apakah infaknya itu naik atau tidak gitu kan? Itu indikator itu. Nanti itu akan continuous improvement di situ kan. Exactly. Dibuat program, dibuat kayak gimana. Nanti masjidnya masih sepi, adem ayem, melihat ada problem tersebut, berusaha untuk menarik jamaah supaya infak lebih banyak supaya kesejahteraan marbotnya itu bisa naik gitu kan. Berarti kan ada kegiatan di situ. Pelan-pelan grafiknya naik gitu kan. Nah, nanti terus habis itu sampai mana nih kira-kira bisa bisa naik. Mungkin kalau misalnya sudah start, misalnya udah nggak bisa lagi nih, udah misalnya anggap aja gitu. Berarti nggak cukup infak ini. Butuh apa nih? Bagaimana memajukan supaya income-nya jamaah itu naik. Berarti memajukan ekonomi umat di sekitarnya. Gimana gitu. Terus gradual gitu. Memang jadi bagus jadi, ini. Tahapannya tadi gini. Banyak ini. Tahapannya memahamkan dulu. Kalau sudah paham, sudah sampai feel, mereka akan mau bersedekah, mau berinfak. Bayangan saya begini, kalau ada 100 juta umat Islam, satu umat Islam berinfak 1 juta, kita punya 100 triliun loh. Bayangin begitu. Nah, maksud saya sekarang kita ada 100 jamaah masjid, masa nggak bisa istilahnya mereka berinfak 100.000? Itu udah 10 juta. 10 juta untuk gaji marbot dan itu cukup. Gitu. Masa sih 1 bulan 100.000 aja nggak mampu, itu aneh. Gajinya kan kalau di komplek rata-rata udah tinggi-tinggi. 100.000 itu rasa berat karena nggak memiliki pemahaman, nggak memiliki rasa feel tadi. Terus tidak terlatih. Mungkin sedikit saya tambahkan nih, Kang. Jadi memang apa yang tadi disampaikan Pak Wisnu itu, ya di beberapa masjid memang ini ya kejadian itu dalam arti ya ini loh realitanya gini, kita punya problem. Saya balik lagi ke konsepnya Kang Datu tadi kan. Scientific itu kan bermula dari problem nih. Bagaimana problem solvingnya? Berarti kan problemnya harus diketahui dulu nih apa nih problemnya. Nah, tapi problem itu kan harus dikoneksikan dengan visi misi dari organisasi. Lagi kita kan ke visi misi gitu ya. Nah, saya menyambung yang dikatakan Pak Wisnu tadi bahwa memang benar nanti dari kajian itu kan lebih ke pemahaman di level 1 dan 2 nih ya. Nah, di praktisnya itu lebih ke pemberdayaan ekonomi misalnya. Artinya apa? Di sekitar masjid itu kan nggak hanya orang-orang yang kaya kan. Ada juga orang-orang yang berkekurangan gitu, yang perlu dibantu oleh masjid. Yang perlu dibantu ini kan ada 2 nih, ada yang bisa santunan, ada yang mungkin UMKM. Nah, bagi saya, konsep ini menurut saya pas nih. Pengukurannya harus ada. Jadi apa nih misi dari sebuah organisasi masjid ini apa? Yang mau capai apa? Peningkatan kemajuan sosial,
bagi Ya. jamaah, kemajuan ekonomi, Hmm. ibadahnya. Nah, ini Ya. kan perlu pengukuran-pengukuran ya. Betul, itu yang Nah, harus diukur. nanti Cari indikator-indikatornya dibuat gitu. cari indikator-indikatornya. Misalkan Hmm. oke, ini masjid ini menyelenggarakan taklim rutin mingguan gitu ya. Ya. Nah, dari rutin itu ceramahnya apa aja. Ya. Nah, nanti dikorelasikan ke Outcome. sosialnya. Iya, impact Sosialnya sosial. seperti apa nih ya? Berarti kan Hmm. impact sosialnya dari masjid, uang yang sudah dikumpulkan atau dana donasi Hmm. dari jamaah Ya. itu ya balik lagi ke jamaah yang Iya. memerlukan gitu ya. Betul. Nah, yang kedua, ya jamaah ini kan ada juga yang berusaha nih, ada Hmm. UMKM. Hmm. Nah, ini bagaimana masjid bisa memberdayakan ekonomi umat di sekitarnya Yes, ini agar exactly. ya sejahtera bareng gitu kan? Betul banget. Apa pilar ekonomi Islam itu kan kemaslahatan ya dengan Yes, kebersamaan gitu betul. atau Rahmatan lil jamaah gitu ya. alamin. Nah, Nah, betul itu. itu kan perlu pengukuran-pengukuran nih. Yes, Nah, yang nggak terjadi itu itu karena gimana nih? nggak ada planning, ya nggak ada yang diukur, nggak ada Ya, planning, nggak ada indikator yang dicanangkan, kan? Gimana kita mengukur? Jadi orang tidak ada iya, awareness semua. Awareness terjadi kalau betul. orang Nah, sudah akhirnya paham problem tadi. Oke, ini problem bersama ya. Ini eh, perlu selesaikan. Perlu. Kalau perlu, oke kita buat programnya apa menyelesaikan problem. Kita cari metodologinya yang cocok, yang sesuai. Setelah ada, kita konsisten melaksanakan dan diukur betul itu pelaksanaannya. Harga diri sebagai Muslim gitu loh. ya, Betul Islam gitu kan. balik Masa lagi ya, kita kita harus punya izah nih. kita nggak bisa gaji orang segini banyaknya, masa nggak bisa sih, kan malu gitu kan. Iya. Itu satu. Nah, ini menurut Kang Dadu perlu Nah, nggak sih ada KPI? oh harus, wajib. Nah, Wajib. iya. Organisasi Islam, umat Islam harus punya KPI. Harus punya Eh, KPI. Satu, meningkatkan keimanan, yang jelas itu paling dasar ya. Akidah awal. ibadah ya. Satu, ibadah dulu ya. Kalau sudah ibadah, keilmuan. Hmm. Kan? Ilmuwan itu apa? Tentang ilmu apa nih? Keilmuan macam-macam. Kita mau concern di mana? Kalau saya ke manajemen, mungkin ke teknologi. Oke. Kenapa? Karena kita mau beramal, mau hablum minas, harus punya ilmu, punya keahlian gitu. Ya kan? Oke. Skill dan Oke. kompetensi itu bisa terjadi kalau kita punya ilmu, kemudian kita gunakan, kita latihkan. Baru kita punya skill dan kompetensi, kita menjadi expert. Setelah expert, baru kita bisa menolong Ya. orang. Baru bisa khairun nas amhaum linnas gitu. Karena kita mau bermanfaat kalau kita Ya. tidak ahli. Jadi orang Ya. Islam, terutama aktivis dakwah itu harus punya expertise. Jadi di sekolahan kami adalah manufacture of intellectuality and expertise. Impian kami Tagline-nya luar biasa ini. ini adalah sekolah calon doktor. Kami mau mencetak 1000 doktor. Itulah impian besar kami. Kenapa? Karena Amin. hanya orang-orang yang intelektual dan expert yang akan bisa menolong saudaranya, umatnya. Jadi inilah sekolah peradaban. Ya, saya setuju itu. Ya, masjid juga harus jadi begitu. Jadi sekolah peradaban. Ya. Menjadi sekolah peradaban ya. Sekolah peradaban ini bangun tadi ICM 5.0. Kalau sudah dia level 5 pasti dia bermanfaat untuk peradaban. Peradaban pasti berubah luar biasa. Lihat Turki lah. Turki itu orangnya udah level 5. Ya. Anak saya di Turki, wah ampun-ampunan Ya. dia ujian fisikanya. Luar biasa Oh gitu sulit. ya. Kualitasnya tinggi. Masya Allah. Jadi ini Semoga impian inilah kita bersama. bisa Nanti kita bikin squad, kita perbaikan. tindak lanjuti terus. Kita nanti merancang program-program lah. Ya. Program untuk di masjid, di DKM, Ya. semua DKM. Nanti kita menjadi semacam role model gitu ya, untuk diduplikasi ke masjid yang lain. Ya, ini bagus sekali nih. Insya Allah ini kita terus lanjutkan ya. Insya Allah Pak Dadu bisa rutin nih. Insya Allah ya. Iya, nanti Insya Allah kita lanjutkan dengan topik-topik yang lebih hangat ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali Kang Dadu. Ini sudah memberikan inspirasi kepada kita semua ini tentang bagaimana HCM, bagaimana kita membantu lembaga atau organisasi masjid yang which is non-profit gitu ya. Lembaga non-profit bagaimana agar efektif dan efisien. Sebelum berakhir, silakan closing statement-nya nih Kang Dadu untuk kita semua. Baik, terima kasih Kang Farid, Kang Wisnu juga. Alhamdulillah tadi sudah kita diskusi panjang lebar ya berkaitan dengan kualitas human capital untuk manajemen di masjid gitu ya. Selama ini memang saya amati sebagai peneliti, sebagai praktisi juga, saya melihat di masjid itu para pengurus DKM itu seperti apa adanya gitu ya.
Padahal kita itu sedang bekerja dengan Allah loh sebetulnya. Iya. Kita itu mendapatkan SK Terbaik. dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Kok Allah. profesionalisme kita itu Iya. tinggal di kantor gitu. Saya Iya. sering mengkritisi diri sendiri gitu ya. Kenapa keahlian kita, profesionalisme kita hanya kita pakai di kantor. Padahal justru amanah Allah di masjid. Di rumah itu pun sebetulnya juga skill dan kompetensi kita juga harus lebih hebat lagi dibanding di kantor. Karena itu amanah langsung dari Allah SK-nya. Nah kita Betul. sering lupa, sering terlewat itu. Karena itu ini saya mendalami. Saya butuh tadi ya, bagaimana pendidikan saya hanya belajar manajemen. Karena bekal untuk satu mengelola rumah tangga dengan hebat, juga bekal untuk mengelola masjid dengan hebat. Masjid Ya. itu menjadi cikal bakal bagi peradaban dunia gitu ya. Bagaimana dulu para sahabat Allah. Rasul juga, para sahabat, para wali itu memulai gerakan perubahan peradaban itu dari masjid. Nah, untuk berubah peradaban ini nggak bisa sambil lalu, nggak bisa asal jalan. Harus ada strategic planning. Nah, itu adanya di Betul. manajemen gitu ya. Nah, Betul. makanya ilmu manajemen ini menjadi ilmu wajib. Jadi Ya. kalau kita mau merubah peradaban dimulai dari masjid dan butuh ilmu manajemen, termasuk human capital management tadi, maka kita harus menguasai itu. Dan akhirnya memang setelah saya menguasai, alhamdulillah bisa merubah pelan-pelan dan bisa impact-nya signifikan bisa kita amati. Seperti Masya Allah. berkaitan dengan indikator-indikator yang saya sampaikan tadi, itulah intinya sebenarnya kerja-kerja yang harus kita lakukan. Tanpa skill manajerial, maka kita tidak pernah menetapkan indikator-indikator capaian apa yang mau kita kejar. Karena masjid dianggap sesuatu yang mungkin second activity, bahkan third activity gitu ya. Ya. Ini memang suatu ironisme bagi kita umat Islam yang perlu kita perbaiki bersama. Supaya menjadi first priority. Karena sebagaimana kita ketahui bersama sebetulnya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Peribadahan itu menjadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Dan salah satunya adalah bagian mengelola masjid yang menjadi tempat ibadah. Nah, memang sebagaimana yang saya sampaikan pada paparan sebelumnya itu, kesadaran untuk mengamalkan agama Islam kita ini belum muncul gitu Ya. ya, karena masih tataran sebagai pengetahuan belaka. Nah, Ya. ini. Jadi kita garis bawah ya, Ya. Islam, akidah, alat, fikih dan sebagainya cuma sebagai pengetahuan. Maka kita harus benar-benar meningkatkan staging level kita dari level 1 pengetahuan kognitif menjadi level rasa feel. Baru kita mempraktekkan dan seterusnya sampai level 5 ya. Itu intinya. Jadi mari kita bertransformasi, kita melakukan thoriqoh, menjejaki level-level staging kehidupan kita sebagai manusia dari level 1 sampai level 5. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia level 5, yaitu manusia yang khairunas anfa'um linas. Demikian dari saya. Terima kasih Kang Farid, Kang Wisnu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Super sekali nih closing statement-nya nih. Alhamdulillah. Iya, Dari Allah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini menginspirasi dan menyemangati. Ya, ini saatnya kita introspeksi. Kita mengoptimalkan bagaimana mengelola ini agar efektif dan efisien. Ya, saya sepakat, harus ada ilmunya. Iya, itu di manajemen ilmunya. Dan para sahabat Rasulullah itu manajemen luar biasa dahsyat. Iya. Hilang. Iya, betul. Jadi saya merunut. Jadi pada saat kita kehilangan sejarah, waktu kitab-kitab dibakar di Andalusia itu saya berpikir, kenapa kok kita lemah? Kenapa kita tertinggal? Oh, karena kitabnya habis, dibakar semua. Karena itu saya berunut kembali bagaimana supaya skill dan kompetensi umat Islam naik, ini harus belajar ilmunya. Saya belajar manajemen. Oh, ternyata luar biasa. Ini banyak hal metodologi, proses yang kita nggak ada. Ini yang menyebabkan kita tidak maju. Makanya ternyata punya di manajemen. Jadi, gitu kira-kira manajemen pokoknya harus kita dalami dan kita kuasai untuk kita terapkan dalam pengelolaan dakwah. Ini semoga ini tidak berhenti di sini, Kang. Ya, jangan, ini baru kulitnya ini. Iya, kita pengen terus nih bisa diskusi lebih lanjut dengan Kang Dadu. Baru kulitnya nih, biar kawan-kawan kuris juga. Iya. Apalagi tadi ada keywordnya tuh, sukarela tapi tetap profesional. Nah, itu kayaknya perlu dikupas lagi tuh nanti itu. Ya, nanti pas dalam itu. Nanti ada ilmunya, ada trik-triknya, ada art-nya. Tidak ada science, tapi ada art-nya, ada seninya. Masya Allah. Semoga Kang Dadu nggak bosen nih insya Allah enggak, dengan kita nih ya. Insya Allah. Baik, Pak Kang Wisnu, monggo silakan Kang kalau ada yang mau disampaikan. Iya, terima kasih Kang Farid.
Ya, ini paparan dari Kang Daduk ini sangat benar-benar menginspirasi kita insya Allah ya. Amin. Jadi tadi yang saya bilang tadi keyword adalah sukarela proporsional itu dari masjid ya, masjid yang memang ya terus adalah merupakan dikelola dengan sisa-sisa tenaga yang ada, tapi tetap kalau bisa harus profesional. Ya kan? Nah itu mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya di episode berikutnya. Tuntas lagi. Daduk nih. Insya Allah. Terima kasih Kang Daduk atas paparannya sebelumnya. Ya, jazakallah. Ya, baik. Terima kasih Kang Dadu, Kang Wisnu sudah ngobrol-ngobrol bareng ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiron. Semoga ilmu ini atau apa yang kami bagikan di video kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat Cikal Peradaban semua. Dan insya Allah ini jadi amal kebaikan Kang Dadu ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi Kang Dadu. Terima kasih siap. Sudah bergabung dengan kami dan salam buat keluarga di Bandung. Siap. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama saudara-saudara di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.